Saudaraku, kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Kuasa kasih-Nya itu lebih dahsyat daripada semua potensi yang kita miliki. Amin. Kalau hari ini saudara begitu berat memikul beban hidup ini, percayalah, Dia ada bersamamu. Dia tidak pernah menjauh, apalagi sembunyi. Dia ada bersamamu. Amin. Ketidakberdayaan kita maupun kesanggupan kita, kasih Tuhan jauh melampaui dari apa yang bisa kita lakukan. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia akan selalu bersinar seperti matahari walaupun dihadang oleh berbagai awan gelap. Dia akan selalu bersinar tepat pada waktunya walaupun dihalangi oleh bumi yang berputar. Dia tetap bersinar. Arahkan hatimu dan tetaplah percaya kepadanya. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya membawa tema menurut saya itu pengalaman hidup saya. Oke? Para penyanyi terima kasih. Ternyata sudah hafal, sudah bagus sekali. Boleh ditarik ke bawah. Oke? Ya. Menang dari kepahitan dan juga hati yang jahat. Saudara, saya percaya semua orang punya pengalaman hitam yang pahit. Entah itu kecil, entah itu banyak. Ya, semua orang punya pengaruh, efek yang berbeda. Kepahitan yang tidak terobati akan mendatangkan hati yang jahat, kebencian, dan perbuatan jahat. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk membereskan ini juga. Tapi saya berterima kasih kepada Pak Anies, ya, saya tahu sekalipun sudah disiapkan, ya, berdiri di sini itu gemetaran, tapi luar biasa Pak, kata-katanya masih teratur, ya. Nanti lain kali ambil semua waktu di sini, ya. Haleluya. Baik, mari kita mulai dengan tema ini. Kita baca firman Tuhan, ya. Saudara, saya ambil contoh dari kehidupan Yusuf, ya. Kali ini saya ambil dari Yusuf. Kemarin kita sudah mengambil contoh dari lain-lain. Kali ini kita melihat dari Yusuf, ya. Yusuf, oke, boleh dibantu, ya, Rizka. Oke, Yusuf dari pasal 39 ayat 2. Kita boleh baca bersama-sama mulai dari ayat 2, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara, sekali lagi saya baca ayatnya, ya. Ayat 2 mengatakan Tuhan menyertai Yusuf, ya kan? Dan Tuhan membuat berhasil pekerjaannya, ya. Lalu ayat 21 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan menyertai Yusuf
dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ya, ayat 23 lagi saudara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Puji Tuhan. Dari sini saya mengambil tema menang dari kepahitan. Amin. Ada pengalaman yang pahit seperti bayangan hidup kita, tubuh kita. Ada pengalaman yang pahit yang melukai pikiran dan hati kita, dan itu saudaraku bisa jadi seperti hantu yang menakutkan. Saudara-saudara, hari ini seberapa besar kepahitan, seberapa hitam ya yang ada di hatimu dan pikiranmu yang bisa menghambat masa karirmu dan hidupmu. Mari hari ini kita bereskan. Amin. Kalau ada teman-teman di luar yang tidak ada tugas, masuklah dan bawalah masuk ke sini. Ini menurut saya, sekalipun kita hidup penuh dengan cinta dan kasih Tuhan, kalau kepahitan ini tidak dibereskan, maka hidup kita tidak akan melejit, ibaratnya seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu burungnya raja yang kokoh, yang perkasa. Dia bisa terbang di atas badai. Tetapi ada di mana masa di mana dia harus berhenti menghancurkan kuku dan paruhnya supaya bisa kuat lagi. Kepahitan ini bisa membuat kita frustasi dan mandek, tidak produktif. Kepahitan ini saudaraku bisa membuat seseorang punya cara pandang yang negatif, alias orang bilang negative thinking, melihat orang, apapun yang kita dengar itu bisa salah mengerti gara-gara kepahitan ini. Oke. Lebih dalamnya menjadi jahat. Baik, kita mulai. Itu pengantar singkat tentang akibat bahayanya kepahitan. Seseorang yang hidupnya penuh dengan kepahitan, mulutnya bahasanya bisa nyinyir, ya, bisa suka mengkritik orang lain. Kepahitan membuat kita yang menilai semua yang datang, yang baik maupun buruk, itu negatif. Baik, kita kembali. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata, Tuhan menyertai Yusuf, diberi kasih karunia berlimpah-limpah dan pekerjaannya berhasil. Sukses itu relatif. Oke, jangan melihat Yusufnya memang benar dalam usia yang sangat muda, kurang daripada 40, Yusuf menjadi orang besar, karirnya benar-benar luar biasa. Dia nomor 2 daripada seluruh negara Mesir yang saat itu negara superpower. Dan tolong, untuk keberhasilan ini tentunya beda, ya, masing-masing punya keberhasilannya. Setiap kita punya keberhasilan. Dan tolong, kalau saudara tidak menjadi nomor 2, bukan berarti tidak berhasil seperti Yusuf. Oke? Yang penting yang perlu kita perhatikan di sini di ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Yang luar biasa yang saya diberkati oleh Yusuf itu di sini. Ya, kita baca bersama-sama. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf, ini jangan dibaca. Semua orang di sini manis dan cakep-cakep. Amin. Tetapi
Tapi yang tidak semua orang miliki akibat dari kepahitan dalam menjalani hidup ini adalah ini, saudara ya. Ia, maksudnya bos Potifar, ya, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Ngerti maksudnya, saudara? Sekalipun kepahitan, sekalipun tantangan hidup itu menerjang menghantam dia, prestasi kerjanya itu dikatakan demikian. Yusuf itu pekerja keras, ulet ya, semangatnya itu sampai dikatakan demikian. Ia tidak, si bosnya itu loh, tidak repot-repot lagi berurusan selain daripada urus makanannya sendiri. Bisa menangkap ya kualitas kinerja orang ini, si Yusuf itu loh ya. Saudara tahu, ini respon yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang bernama Yusuf ya. Tentunya tidak mudah bagi semua orang untuk bisa tetap ya menjalani hidupnya dan tuntas mengerjakan seluruh pekerjaannya, sementara Bapak Ibu Saudara, Yusuf mendapat serangan secara verbal maupun saudara-saudaraku secara fisik oleh saudara-saudaranya sendiri maupun dari teman-teman kerjanya. Saudara-saudara, ya kan? Menarik enggak ini? Bayangkan serangan dari berbagai arah menyerang Yusuf ya. Tapi Yusuf dikatakan, saudara tahu, Alkitab Kejadian ini yang nulis bukan Yusuf. Artinya ini bukan isapan jempolnya Yusuf. Ini ditulis oleh nabi yang lain yang melihat ya kejadian ini, yang mendengar kesaksian ini ya, bagaimana Yusuf pada waktu itu sekalipun mendapat serangan yang kuat dari saudara-saudaranya, tetapi dia masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Sulit apa gampang ini? Sulit, saudara. Bayangin, dia tetap harus bekerja semua. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan bosnya itu loh tidak perlu lagi kecuali makan sendiri. Lebih gampang mana kalau kita menghadapi persoalan? Lebih gampang lari, menjauh, kabur, mogok, atau tetap mengerjakan porsi kita? Biasanya adalah kuserahkan semuanya kepada Tuhan, betul, daripada mengerjakan semua tanggung jawab. Apalagi orang di sekitar yang kita urus adalah orang yang tidak berdaya, apalagi sakit. Betul? Ini dia. Kita lebih mudah jadi orang yang lari daripada tetap tekun. Kita lebih mudah mengabaikan, meninggalkan semuanya daripada harus menuntaskan pekerjaan. Kalau bahasanya menjadi orang yang gampangan, yang baper gitu bahasanya. Tapi saya percaya kita semua punya kasih karunia. Amin. Di sini orangnya kuat, mentalnya. Amin. Nah, tapi kita bisa belajar pagi ini. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Yusuf disertai oleh Tuhan itu betul sama dengan kita. Tapi yang membedakan, bisa enggak bagaimana Yusuf bisa tetap menjalani hidupnya dan tuntas mengerjakan seluruh pekerjaannya meskipun Yusuf itu sedang diserang. Saudara tahu, perhatikan ini yang di bawah ini. Saudaranya iri hati, membenci, bahkan makin membenci dia, berupaya membunuh, ya, dimasukkan ke dalam sumur. Saudara bisa bayangkan, satu keluarga ini berasal dari ayah yang sama, mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi yang sama. Ya, saudara. Ya,
mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi yang sama, tapi saudara perhatikan, responnya terhadap kehidupan ini itu bisa beda. Pada waktu Yusuf, dia bilang, Yusuf datang kepada saudara-saudaranya, saya punya mimpi menjadi orang besar. Bah, orang ini tukang mimpi, mulai iri hati. Responnya, saudara perhatikan baik-baik, respon kita itu akan menentukan hidup kita. Respon kita itu akan menentukan pekerjaan, kualitas dari pekerja kita itu beres apa enggak. Amin. Respon. Mari sama-sama ikutin saya. Respon. Oke, respon. Amin. Respon. Ini penting. Perhatikan, saudaranya sendiri, saudara, lahir dari orang tua yang sama, yang satu, mendapat pelajaran, masukan yang sama. Tapi perhatikan, mereka ada yang iri, ada yang makin benci, ada yang makin negatif dan lain sebagainya. Ada yang kerjanya tipu-tipu, bapaknya ditipu dan lain sebagainya. Perhatikan. Yang kedua, saudara, kita lihat lagi serangan dari saudaranya. Kita lihat lagi, Yusuf dijual jadi budak kepada orang Ismail, lalu diceritakan mati diterkam binatang buas kepada Yakub bapaknya. Perhatikan saudara, kepahitan membuat seseorang menjadi penipu, makin cerdik lagi, memfitnah. Lihat, setelah di Mesir, saudara, Yusuf difitnah, memperkosa tante Potifar. Ditipu oleh juru minum raja. Saudara bisa bayangkan. Jadi dengan kata lain seperti ini, meskipun hidupmu disertai Tuhan dan tidak pernah terpisahkan, bukan berarti berjalan mulus. Amin. Jangan saudara kira ikut gereja JKP yang fahamnya kasih Tuhan tidak terpisahkan lalu semua lancar. Tiap hari daganganmu habis ludes. Amin. Tetangga kanan kirimu akan selalu yes, engkau baik. Yusuf difitnah teman kerjanya, dibenci oleh saudaranya sendiri. Oke? Jangan saudara pikir kalau ikut kasih Tuhan yang begitu baik, yang baru saja kita nyanyikan tadi, lalu semuanya berjalan mulus. Oke? Bagaimana Yusuf bisa menang dari kepahitan dan dari hati yang jahat, tetap menjalani hidupnya dan tuntas mengerjakan seluruh pekerjaannya? Ini yang perlu kita pelajari lagi. Amin. Seperti apa sih? Saya tidak bermaksud membawa saudara kepada kinerja, memberikan step 1 dan 2. Ini yang dimiliki oleh Yusuf. Bagaimana Yusuf tetap eksis, tetap taat, tetap setia dalam hidupnya. Amin. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang membuat kita itu tetap hidup, tetap segar. Yang pertama, jawabannya adalah ini. Allah menyertai dan melimpahi Yusuf dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini dia. Dia yakin penyertaan Allah. Amin. Ini yang powerful, saudara, yang membuat Yusuf itu masih bisa setia, yang membuat Yusuf itu tidak tergeletak selama-lamanya, yang membuat Yusuf itu tetap
saudara, pada akhirnya seperti Pak Anes, aku menang dari ketakutan. Amin. Aku menang dari rasa yang benci akibat orang itu ya menjatuhkan saya, menyakiti saya. Aku tidak tersentuh, meskipun aku sedang tersentuh. Kenapa? Yakub, si Yusuf, yakin akan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Bukan hanya teori dan sekedar wawasan. Tuhan memang benar, Dia selalu menyertai. Tapi keyakinan ini membuat kita kokoh. Kita baca firman Tuhannya di sini, saudara. Ini dia. Oke, kita baca 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan itu dia. Amin. Lihat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara perhatikan baik-baik ini. Yusuf yakin, begitu yakinnya, ekspresi dalam hidupnya itu dicatat oleh kitab Kejadian. Yang jauh, ya, yang hidupnya jauh setelah Yusuf nggak ada, kemudian itu menjadi kesaksian banyak orang. Bagaimana Yusuf begitu kuat, begitu kokoh? Kenapa? Karena Yusuf seperti hanya Daniel pada waktu dimasukkan ke dalam api, ya perapian itu dia bilang begini, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan saya dari api, aku tidak akan menyembah berhala miliknya raja itu. Aku percaya dan aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu keyakinannya yang dimiliki oleh Yusuf, bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Amin. Tuhan tetap menyertai kita di saat yang paling sulit sekalipun, dan itu perlu diyakini. Ini ayatnya, saudara, yang bisa menjadi pegangan kita. Kita baca bersama-sama. 2-3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di... Amin. Apa? Yakin. Yakin bahwa Tuhan menyertaimu. Bilang kanan kiri, yakin ya, gitu. Amin. Yakin ya, gitu. Mak, saya mau tanya, yakin yang mana? Saat anakmu yang sakit itu, yakin Tuhan bersamamu atau Panadol bersamamu? Ya kan? Coba. Ini ujian terbesar bagi kita, mempunyai, merasa yakin di dalam hidup kita sekalipun kenyataannya sedang tidak enak. Ini fakta, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di saat kita tidak berdaya mengatasi persoalan itu, ya, bahkan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kita tidak melihat, ya, kita tidak melihat bagaimana Yusuf tidak diceritakan di situ. Yusuf teriak-teriak, tolong, tolong, saudara. Tapi yang dicatat oleh Alkitab, Yusuf tetap yakin kepada Tuhan, sekalipun di sumur sendirian akibat perlakuan jahat orang lain. Dia bilang, aku yakin Tuhan bersamaku dan menolong aku. Amin. Yakin. Saat suamimu tidak ada di sampingmu, yakin
saat jualan hanya baru laku satu, apalagi di saat deket-deket lebaran, banyak perusahaan yang lagi libur seperti ini, orderan jadi berku. Yakin nggak masih ada pemeliharaan Tuhan? Amin. Bukan di dalam gereja, tapi saat di rumah. Amin. Yakini Tuhan bersamamu. Belajar. Enak aja Pak Pendeta ini Yokan yakin. Ya, ini khotbah sebenarnya sulit. Ini bukan khotbah teori. Ini khotbah menguji mental iman kita, otot iman kita. Coba Pak Pendeta saat mengalami seperti saya, bisa nggak yakin bahwa Tuhan bersama dengan dirimu? Ya, saat ini opak lagi mules-mules nih. Yakin obat mah atau Tuhan Yesus? Ya kan? Yang sepele. Yakin nggak? Ini penting. Saudara-saudara, Yusuf, ya, Yusuf saudaraku, ini saya tulis, Yusuf yakin Tuhan menyertai dan mengasihi dia. Yusuf memiliki hubungan cinta dengan Allah. Karena hubungan cinta itulah Yusuf tidak menganggap Tuhan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ya. Tuhan memiliki cinta pada Yusuf dan Yusuf memiliki cinta Tuhan, membuat Yusuf memiliki pandangan yang benar tentang Allah dan pada dirinya sendiri, dan hidupnya dan kasih karunia memberdayakan Yusuf untuk membuat Yusuf mampu membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya sendiri maupun orang lain. Saudara, hubungan ini, keyakinan ini akan menolong memampukan kita. Saudara perhatikan ini dia. Ya, kita baca. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Cinta yang ada di dalam hatinya, kasihnya yang ada di dalam hatinya, kasih Tuhan yang menyebabkan Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berseru, ia suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir, kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual kepada Mesir. Bayangkan saudara, hari itu ada dua yang ada di dalam hatinya. Hati yang jahat, yang penuh dengan dendam, kesakitan yang mana dulu pernah diperlakukan saudara-saudara kepada Yusuf. Yang satu lagi di dalam hatinya sebuah kasih sayang yang melimpah, di mana dia yakini Tuhan itu penuh kasih sayang kepadanya. Di situ dia berperang. Aku sanggup menghukum saudara-saudaraku saat itu karena aku adalah wakil daripada negara yang superpower. Tapi saudara, dikatakan
kekerasan hati itu menjadi hancur. Dendam yang membeku bagaikan es batu itu, hari itu tidak tertahankan. Semuanya hancur dan meledak. Yang keluar adalah kasih sayang. Saudaraku, bayangkan, di ruangan itu ada bapak, ada ibu, ada anak, laki dan perempuan, meledak dalam satu tangisan haru. Kedamaian, kerukunan sedang terjadi. Saudara lihat, kasih itu menghancurkan kekerasan, kasih itu menghancurkan dendam, meledak penuh dengan tangisan. Amin. Lihat saudara, tidak tertahankan oleh kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Saya tahu kalau suara tangisan perempuan mah bagus, ya kan? Suara Yusuf, ternyata engkau hidup. Tapi jangan tanya, ada opa-opa di situ ya, begitu melihat anaknya masih hidup yang selama ini difitnah karena mati, nah wah, oh Yusuf ternyata masih hidup. Haleluya. Saudara tahu, semua meledak penuh dengan kasih sayang. Kemudian saudaraku, Yusuf bilang begini, tetapi stop semuanya, berhenti menangis, berhenti berduka cita, berhenti dendam, berhenti sakit hati, berhenti kepahitan. Saudara lihat, jangan bersusah hati lagi, jangan menyesali diri lagi ketidakberdayaan, jangan menyesali kesalahanmu, semua sudah terjadi. Jangan kau pikirkan lagi kamu telah menjual aku. Saudara lihat, hati yang sudah dipulihkan, hati yang sudah dibebaskan dari kepahitan. Dengarkan baik-baik. Sebab untuk memelihara hidupmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tahu saudara, hati yang telah dibebaskan dari kepahitan itu berubah menjadi diberdayakan oleh kasih karunia. Ini maksudnya diberdayakan oleh kasih karunia. Seseorang yang benar-benar hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus dan kasih karunia, dari hatinya keluar perkataan, untuk memelihara hidupmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Lihat ini dia, saudara, bedanya. Orang yang dipenuhi kepahitan, kemanapun pergi akan mencari cara untuk membunuh yang dianggap lawannya, meskipun saudaranya sendiri. Bahkan kalau bisa dihabisi supaya masa depannya hancur. Tetapi saudaraku, orang yang dipenuhi dengan kasih karunia, saudaraku, dia berkata, stop saudara, sayangku, jangan lagi kau biarkan hidupmu dikuasai oleh kepahitan. Memang engkau gagal memperlakukan aku hari ini, ya. Memang engkau pernah berlaku tidak adil, menjual aku. Tapi tahukah, melalui lika-liku seperti itulah Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk menjadi berkah, untuk mendahului, untuk menyambut keberhasilan yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Hari ini misteriusnya pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di setiap saudara. Amin. Ada orang-orang di sana
yang masih diikat oleh kepahitan dan kekecewaan, dengarkan baik-baik. Hari ini aku telah dimenangkan oleh kasih karunia. Dan untuk inilah, ya, aku mendahului. Tuhan membuat aku mendahului kamu. Karena masih ada 2 tahun lagi, dikatakan begitu ya. Itu berarti 7 tahun. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menenuai. Saudara lihat ini. Lalu ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Amin. Dan saudara, ini yang mengampuni. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, bukan kamu yang menyemplungkan aku ke sumur, bukan kamu yang menjual aku ke orang Mesir. Bayangkan saudara. Ya, bukan. Lihat ini. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bisa jadi saudara, mungkin saudaranya tidak akan menyemplungkan dia atau menjual, tapi ada cara lain yang tujuannya untuk mengangkat Yusuf. Amin. Hari ini kita sulit menerima perilaku yang sepertinya tidak baik. Memang tidak semua orang tahu masa depan dan apa yang terjadi. Tapi tahukah saudara, Yesus, yakinlah Yesus itu menyertai kita. Amin. Caranya merubah hal yang buruk saat ini bisa dirubahnya, dan dengan cara yang ajaib membawa kita kepada kemenangannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku, lihat baik-baik. Yusuf tidak bisa lagi menahan arus kasih karunia, belas kasihan kepada orang yang pernah menyakiti, melukai, bahkan akan membunuh dia. Kasih karunia Allah menghancurkan kepahitan, benteng kekerasan hati, kebencian, balas dendam. Yang luar biasa saudaraku, kasih karunia menyembuhkan yang terluka, merukunkan kembali keluarga yang lama hilang. Amin. Yusuf diberdayakan oleh kasih karunia sehingga suasana hubungan menjadi luar biasa. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kasih karunia selalu ada bersamamu. Baik ketika engkau sedang di puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan, baik saat uang sedang melimpah, maupun saat kita sedang terpuruk. Kuncinya, saudaraku, kuncinya bagaimana kasih karunia itu bisa bekerja powerful adalah ini. Yusuf tidak menahan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan kasih karunia dalam dirinya. Amin. Tuhan itu disiplin dan gentleman. Ingat kepada Adam, kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Bukan Tuhan yang mendorong atau menjerumuskan atau menaruh cobaan di sana, bukan. Adamlah yang membuka diri kepada godaan iblis. Amin. Begitu juga kekacauan, balas dendam, kepahitan itu tetap membara. Bahkan saudaranya sendiri dikatakan gemetar melihat Yusuf. Karena apa?
karena kesalahan yang pernah dilakukan, karena perkataan yang negatif yang pernah diucapkan. Itulah yang membuat dirinya makin ketakutan. Tapi perhatikan, semua hancur menjadi luber dan berganti dengan damai sejahtera karena Yusuf tidak menahan lagi pekerjaan kasih karunia melalui hidupnya. Amin. Hari ini hubunganmu suami istri dengan anakmu, bahkan dengan teman-temanmu, bisa luber kalau kita tidak menahan pekerjaan kasih karunia melalui hidup kita. Buah roh ada di dalam diri kita karena pekerjaan Roh Kudus, tapi orang lain tidak bisa merasakannya karena kekerasan hatimu. Amin. Pak Anies sudah menerima pemulihan. Saya yakin Pak Anies tidak akan mengalami itu seandainya tetap protes dan menolak. Betul? Tapi Pak Anies pasrah. Baik, aku mengikutimu, kasih karunia. Seperti itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Amin. Yusuf tidak menahan lagi. Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Ia pergi, suruhlah semua orang keluar. Lalu dia buka dirinya. Saya adalah saudaramu. Ini pasti tidak mudah untuk terbuka di depan orang-orang yang pernah menindas, bahkan membunuh dia. Tapi lihat, Yusuf tidak menahan lagi. Amin. Jangan tahan kuasa Tuhan yang sanggup bekerja. Masih ingat dulu peristiwa Abraham? Ada raja Mesir sebelumnya itu, ya, ada raja Fir'aun jauh sebelumnya. Dia bilang, kenapa? Apa salahku, Abraham, sehingga aku akan dibunuh Tuhan? Kenapa engkau tidak bilang? Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, berdoalah untuk dia dan bangsanya. Artinya apa? Abraham tidak menahan lagi berkatnya. Abraham bisa menahan sehingga Raja Fir'aun itu mati karena perbuatannya sendiri. Tapi Abraham berdoa, ku berkatilah bangsa Mesir dan rajanya. Amin. Jangan tahan. Bagaimana hidup rumah tanggamu dan dirimu, kasih karunia mau bekerja. Termasuk Bapak Ibu Saudara, termasuk, ya, kita lihat di sini, termasuk ini dia. Termasuk Yusuf itu bisa, ini dia. Termasuk Yusuf mampu menolak ajakan berbuat jahat dan perbuatan dosa kepada Allah. Kasih karunia tidak mengizinkan kita berbuat dosa. Justru kasih karunia itu membuat kita menolak berbuat dosa dan berbuat jahat. Kita lihat di sini. Ini ayatnya, lihat ini. Kita baca 2-3. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, istrinya sendiri, tanda Potifar, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita lihat, luar biasa. Kasih karunia tidak mendorong Yusuf
untuk berbuat dosa, berbuat jahat, berhati jahat. Justru kasih karunia itulah yang menggerakkan, yang memberdayakan Yusuf berbuat kebaikan, mengampuni, menjauhi kejahatan. Amin. Kasih karunia itu justru mendorong kita mempunyai perilaku yang baik meskipun Tuhan tidak melihat perilaku kita, meskipun Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa kita. Tapi ketahuilah saudara, roh kasih karunia tidak mendorong kita untuk berbuat dosa, berbuat jahat kepada orang lain. Amin. Beri tosbah untuk kanan kirinya. Haleluya. Saudara, ini artinya apa? Yusuf berani menolak, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Yusuf tidak mengembangkan mentalitas rusak. Ya, seorang memiliki kasih karunia, mentalnya itu bisa rusak, bisa buruk, kelakuannya bisa buruk. Ya, bisa buruk. Kenapa? Karena menganggap Tuhan akan mengampuni saya, Tuhan toh tidak memperhitungkan dosa-dosa saya. Ini mental yang rusak, ini pikiran yang salah. Saudara perhatikan baik-baik. Mentalitas korban akibat apa yang dilakukan saudara laki-lakinya dan para pedagang budak terhadapnya. Yusuf tidak mengembangkan mentalitas yang buruk, mentalitas korban akibat apa yang dilakukan saudara laki-lakinya dan para pedagang budak terhadapnya. Ini akibat aku dijual oleh saudaraku, jadi biarin aja kesempatan ini kulakukan. Perhatikan baik-baik saudara, ya. Mentalitas mengasihani diri sendiri. Yusuf tidak membiarkan, tidak mengembangkan mentalitas mengasihani diri sendiri. Aduh, aku sudah diajar, sudahlah, pasrah, habis sih. Saudara, tidak seperti itu. Yusuf tidak menjadi marah kepada Tuhan, menganggap Tuhan bertanggung jawab atas penderitaan hidupnya. Ya, Yusuf tidak memakai alasan semua itu untuk memimpin hidupnya berbuat dosa dan berbuat jahat atau balas dendam. Yusuf lebih memilih hidupnya dipenuhi, dikendalikan oleh kasih karunia Allah dan cinta kasih Allah. Amin. Saudara, ini luar biasa. Enak enggak rasanya kalau dahulu belum ada kasih karunia, pagi-pagi istri sudah ngomel, rasanya kayak apa Pak? Sakit telinga, betul. Tapi setelah dipenuhi kasih karunia, suara istrimu yang ngomel-ngomel itu merdu sekali, mengalahkan radio sangkakala. Ya, amin. Itu yang dimiliki. Bisa enggak suami pulang dengan kelelahan, muka yang cemberut, bau yang kecut, tapi tidak bawa uang? Bisa enggak? Oh suamiku, engkau hari ini manis sekali, sinilah aku bikinkan kopi kesukaanmu. Itu loh yang dilakukan Yusuf. Loh saudara, bayangkan, tidak sulit bagi Yusuf menyuruh pengawalnya itu tangkap semua, masukkan hukum, masukkan sumur. Tapi Yusuf, sini semua saudaraku, akulah saudaramu. Jangan takut lagi kelaparan, jangan takut lagi semua itu. Masih ada 5 tahun lagi yang begini, mendekatlah. Bisa enggak? Suamiku, engkau kelelahan, sinilah minumlah teh yang hangat buatanku. Pasti sedap sekali itu. Mantap sekali. Ya, jangan sampai ketagihan suamimu pergi ke kafe nongki-nongki,
Karena di sana ada cewek-cewek mini yang memperlakukan suamimu dengan lemah lembut dan bibir merah. Pakai bibir merah, ya, ya jangan kalah, ya jangan kok. Begitu juga suami-suamimu, istrimu itu sudah capek ngurus bajumu yang bau karena kerja keras, ya, ngurus anak-anakmu yang kecil yang sebentar-sebentar ngumpul, capek 24 jam. Maaf ya, sudah siang capek ngurus engkau, malam disuruh ngurus lagi, lalu tambah kau omelin tanpa kasih sayang. Ada kasih karunia di dalam dirimu, berdayakan, biarkan mengalir dalam hidupmu. Amin. Kalau ada opak bilang ndak perlu diminta, ya, cepat, kalau pergi cepat. Nah itu dia. Amin. Ini saudara rahasianya. Kalau Yusuf menahan, Yusuf tidak akan bisa melihat tangisan bahagia hari itu. Yang ada tangisan hukuman karena amarah Yusuf. Tapi Yusuf buang semua itu. Gereja ini pasti rukun, pasti bertumbuh kalau bisa menghargai kekuatan dan kelemahan masing-masing anggotanya. Amin. Yang tidak kalah pentingnya, kepahitan ini loh jangan dibawa ke dalam gereja. Amin. Itu kalau bahasa saya itu sama istri, biarkan orang ngomong apa aja, tapi jangan dimasukin hati. Amin. Bilang, yang ingat jangan dimasukkan hati ya. Bilang, ketok tangan kiri ya. Amin. Sebab itu bahaya itu. Kalau kepahitan yang memimpin hidupmu, yang baik pun bisa salah ngerti. Amin. Saudara perhatikan, Yusuf lebih memilih hidupnya dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih karunia Allah, oleh cinta kasih Allah. Karena hubungan cinta inilah, hubungan cinta Allah menjadi kekuatan Yusuf untuk bisa menolak berbuat jahat, menyakiti istri dan suaminya. Hubungan cinta inilah yang memberi Yusuf pandangan yang benar tentang dosa dan tentang dirinya dan orang lain. Hubungan cinta kasih ilahi ini membuat Yusuf menang dari kepahitan dan hati yang jahat. Hubungan cinta itulah memberi kekuatan kepada Yusuf sanggup bekerja keras dan tuntas sehingga bosnya tidak usah lagi mengatur pekerjaannya kecuali makanannya sendiri. Hubungan cinta itulah Yusuf tetap menjadi berkat bagi saudaraku, orang tuanya, saudaranya, dan bagi orang Mesir. Amin. Kekuatan cinta itulah yang mendamaikan, yang menyembuhkan dirimu. Ada orang kelelahan hidup karena usahanya, karena tidak diperhatikan, dihargai oleh keluarganya, akhirnya menyiksa tubuhnya sendiri dengan mengasihani diri sendiri. Aku lelah, aku capek. Sementara itu istri dan anak-anaknya tidak menghargai, akhirnya menyakiti diri sendiri. Cinta Tuhan membebat engkau, menghibur engkau, menyembuhkan engkau. Amin. Cinta itu ada di dalam hatimu. Jangan kau tahan lagi. Amin. Sip. Beri tos kanan kiri. Ya.